Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indi Channel. Sebelum melanjutkannya, ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment. Di episode sebelumnya, Chandra masuk ke dalam istana dan mencari-cari Nandini. Nandini sendiri sudah berganti baju dan menyembunyikan bajunya yang tadi. Dharma masuk sambil menangis dan Nandini bertanya. Chandra yang merasa bahagia terus mencari Nandini dan berkata kalau Nandini pasti lagi pergi menemui Bindusara. Nandini meminta Dharma berhenti menangis lalu bergerak mencari air untuk Dharma. Chandra berjalan di koridor dan Nandini juga berjalan di sisi yang berlawanan. Chandra menabrak Nandini. Selendang Nandini terjatuh dan Nandini ketakutan lalu dengan cepat mengambil selendang untuk menutupi wajahnya. Chandra pun meminta maaf dan mengatakan, "Aku minta maaf karena terlalu bahagia melihat Nandini. Aku sudah mencari-carinya selama bertahun-tahun dan sekarang aku akan pergi untuk menemuinya." Di kamar, Bindusara tengah melamun dan teringat Dharma. Lalu Bindusara mendengar suara langkah kaki dan berkata agar meninggalkannya sendiri. Chandra bersuara dan Bindusara menyambutnya. Chandra lalu berkata, "Dia ada di sini. Kau membuat kamarmu gelap, jadi bagaimana dia bisa melihatmu? Biarkan aku menghidupkan lilin." Chandra pun menghidupkan lilin di kamar Bindusara. Bindusara bertanya, siapa yang dia maksud? Dan Chandra menjawab, "Ibumu." Bindusara menjawab kalau Helena sedang bersama Justin. Chandra pun menjawab kalau Nandini yang dimaksudnya. Bindusara pun mengepalkan tangannya dan mengatakan kalau Nandini sudah tiada dan tidak akan pernah kembali. Chandra menyahuti kalau Nandini masih hidup dan sudah dilihatnya hari ini. Lalu Chandra memanggil pelayan menyuruhnya mengumpulkan semua wanita ke istana aula. Nandini berlari masuk ke dalam kamar dengan ketakutan dan Dharma bertanya mengalami ketakutan dan di mana air yang diambilnya. Nandini mengatakan kalau Raja Chandra melihat wajahnya. Pelayan datang dan mengatakan agar Praba berkumpul di aula. Chandra memeriksa semua wanita yang berkumpul di aula dengan membuka penutup wajah mereka satu persatu. Bindusara menghentikannya dan berkata kalau yang dilakukannya tidak sopan, tapi Chandra menjawab kalau ibunya sudah kembali dan akan ditemukannya. Lalu Chandra tetap melanjutkan aksinya. Nandini sendiri menjadi cemas. Saat Chandra hendak membuka penutup wajah Nandini, tiba-tiba Chanakya datang dan menegurnya karena membuka penutup wajah mereka tanpa izin. Dadima juga meminta Chandra menghormati mereka. Chandra duduk dengan sedih. Chanakya membubarkan yang lain. Chandra lalu berbicara pada Chanakya kalau dirinya benar-benar melihat Nandini. Helena menimpali. "Baiklah, kita mempercayaimu melihat Nandini. Tapi jika dia ada di sini, mengapa dia tidak muncul di hadapan kita? Dia mencintai Bindusara, tapi dia bahkan tidak pergi untuk melihatnya. Nenek, apakah Nandini menemuinya?" Lihat Chandra, semua tamu akan mempertanyakan rajanya. Dadima meminta Helena untuk tidak berbicara seperti itu pada Chandra. Helena meminta Chandra menerima kepergian Nandini. Chandra berteriak kalau Nandini masih hidup. Chanakya menenangkan Chandra dan berkata kalau dirinya mempercayainya. Chandra kemudian beranjak pergi. Dadima berbicara pada Chanakya kalau dirinya tidak bisa melihat Chandra seperti itu, karena meski Nandini sudah pergi selama 10 tahun, tapi Chandra tidak pernah bisa menerimanya. Chanakya mengatakan kalau dirinya sudah menghentikan Chandra dari cintanya, tapi sekarang cinta itu merusak kehidupan Chandra dan membuatnya terluka. Chanakya lalu beranjak pergi. Nandini berdiri menatap lukisan wajah Nandini. Dharma menghampiri Nandini dan bertanya. Nandini berkata bahwa hari ini Chandra merasa dirinya adalah istrinya dan Chandra terlihat tidak berdaya. Nandini merasa ingin menemui Chandra dan berkata kalau dirinya adalah istrinya untuk membantu ketidakberdayaan Chandra. Dharma menjawab, "Bu,
Aku hanya memilikimu saja. Ibuku meninggal saat melahirkanku, dan sekarang aku tidak mau kehilanganmu. Aku menemukan sosok ibu dalam dirimu. Lalu Dharma membawanya kembali ke kamar. Chandra sendiri tengah memandangi lukisan Nandini di kamarnya. Chanakya menemuinya di kamarnya dan memberinya minum agar lebih baik, dan kemudian beranjak pergi. Chandra dengan tatapan kosong kembali mengingat kenangannya bersama Nandini. Helena menenangkan Bindusara dan berkata kalau dia akan segera menjadi raja dan semua akan menjadi seperti yang diinginkannya. Charumitra tengah mengobrol dengan Citralekha dan Alice mengenai kecantikan Nandini. Citralekha bertanya pada Alice apakah dia pernah melihat Nandini. Alice menjawab kalau dirinya melihat Nandini saat masih kecil, tapi yang diingatnya hanyalah tentang Nandini yang sudah melenyapkan ibu Bindusara. Charumitra pun berkata dirinya akan membenci Nandini karena Bindusara juga membencinya. Sementara Justin tengah bersama Badraketu dan Kartikeya. Mereka juga membicarakan Chandra Nandini. Paginya Dharma tengah menghias kuku kaki Charumitra. Charumitra memarahinya lagi karena sudah merusak ritualnya semalam. Dharma mencoba menjelaskan kalau dirinya berusaha menyelamatkannya dari seekor kalajengking. Charumitra lalu pura-pura kasihan melihat luka di tangan Dharma dan membelai tangannya, tapi kemudian dia menekan luka tersebut sambil berteriak marah karena semalam dia tidak mengalihkan pandangannya hingga membuat Bindusara melihat Dharma lebih dulu daripada dirinya. Dharma pun menangis kesakitan dan mencoba melepaskan diri lalu mengatakan agar membiarkannya pergi. Charumitra menyahut agar dia menyelesaikan tugasnya dulu. Bindusara masuk ke kamar Charumitra. Pelayan dan Dharma beranjak pergi, tapi Charumitra melarang Dharma pergi. Bindusara mendekati Charumitra dan memeluknya lalu mengatakan bahwa mereka membutuhkan privasi. Bindusara mengatakan hal tersebut untuk menyindir Dharma yang masih saja berdiam diri di kamar Charumitra. Dharma menyahut agar Bindusara mengajari calon istrinya yang memalukan, yang melarangnya pergi. Dharma pun beranjak pergi. Charumitra tertawa lalu berbicara dengan Bindusara agar tidak membiarkan Dharma pergi setelah pernikahan mereka, karena Dharma akan menjadi hiburan untuknya. Lalu Charumitra memeluknya lagi. Bindusara hanya menatap kepergian Dharma melalui jendela. Di episode lain, Nandini berjalan di koridor dan berpapasan dengan Dadima. Dadima menghentikannya dan memberikan gelasnya lalu berbicara dengannya sambil menggenggam tangannya. Dadima menyuruh Nandini memberikan air itu pada Chandra. Nandini hanya mengangguk dan berjalan pergi, seraya berpikir mengapa merasa tidak asing dengan sentuhan tangan Dadima tadi. Apama dan Helena melihat Justin yang tengah bercermin di baki air lalu bertanya apa yang dilakukannya. Justin mengatakan kalau dirinya berlatih untuk melihat bayangan wajah calon istrinya. Apama dan Helena berbicara dengannya. Justin kembali berbicara meminta Helena menikahkannya tahun depan dan menyuruhnya berbicara dengan beberapa putri kerajaan yang hadir di istana. Helena pun menamparnya. Apama bertanya. Helena dengan amarah mengatakan kalau Justin tidak pernah bisa melakukan apapun dan sekarang meminta untuk menikah. Helena juga berkata kalau sekarang Chandra juga menghayal sudah melihat Nandini di istana. Justin berkata kalau dirinya juga melihat Nandini. Helena emosi dan berteriak pada Justin. Apama pun menyuruh Justin pergi. Apama lalu berbicara pada Helena kalau Chandra sudah tidak waras dan hanya Nandini yang menjadi jawabannya. Jika Nandini tidak kembali maka semua ini tidak akan pernah hilang. Nandini masuk ke kamar Chandra dan sketsa masa lalunya kembali terbayang. Nandini melangkah perlahan-lahan dan melihat Chandra tengah tertidur. Lalu Nandini melihat lukisannya bersama Durdara dan Nandini membelainya. Nandini kembali teringat sketsa masa lalunya. Nandini lalu berkata kalau lukisan itu menggambarkan begitu banyak cinta dan itu membuat Nandini bertanya-tanya mengapa Nandini melenyapkan Durdara.
Nandini melihat buku-buku di meja dan memeriksanya. Sketsa dirinya kembali terbayang dan Nandini merasa tidak asing dengan buku-buku tersebut. Nandini lalu melihat pakaian, perhiasan, dan gelang kaki yang membuat memori ingatannya semakin kuat. Tapi tiba-tiba terdengar Chandra mengigau, memanggil Nandini. Nandini berpikir kalau Chandra mengatakan yang sebenarnya mengenai Nandini yang berada dalam istana, karena Chandra tidak melihat kehadirannya di dalam kamarnya, tapi tetap mengungsi memanggil nama Nandini. Nandini mendekat ke Chandra dan meletakkan gelasnya di meja. Tapi ketika hendak pergi, angin menerbangkan selendangnya dan tangan Chandra menarik tangannya. Nandini pun terkejut dan merasakan getaran tangan Chandra. Chandra membuka matanya dan melihat Nandini dengan samar, lalu berkata, "Nandini, tolong jangan tinggalkan aku tahu kau akan kembali. Cintaku yang menang karena kau kembali sekarang." Chandra menarik Nandini agar mendekat. Memori ingatan Nandini semakin kuat. Dia menatap Chandra dan meletakkan tangannya di wajah Chandra, lalu membelainya. Nandini pun merasa cemas dengan keadaan Chandra. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.